Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kedua kita kali ini, kita akan membahas tentang activity diagram. Baiklah, apa itu activity diagram? Jadi activity diagram itu merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Nah, berikut ini adalah fungsi dari activity diagram. Pertama itu memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Yang kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan. Lalu dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case dan menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nah, selanjutnya ada komponen dari activity diagram. Pertama itu ada simbol hitam gelap. Nah, ini namanya initial state. Sebagai penanda dimulainya suatu aliran kerja pada activity diagram. Lalu ada yang namanya final state, lingkaran hitam yang ada bordernya. Nah, ini menandakan bagian akhir dari suatu aliran kerja pada sebuah activity diagram. Selanjutnya ada activity. Jadi activity atau aktivitas itu adalah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dalam aliran kerja. Lalu ada yang namanya decision yang berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Lalu ada merge yang berfungsi untuk menghubungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya telah dipecah oleh decision. Nah, selanjutnya ada transisi atau asosiasi untuk menghubungkan aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya atau aktivitas saat ini. Lalu ada synchronization. Synchronization ada dua jenis. Yang pertama ada fork. Itu digunakan untuk memecah behavior menjadi aktivitas yang paralel. Contohnya user dapat memilih menu yang dapat dilakukan secara paralel. Lalu ada synchronization join yang digunakan untuk menggabungkan kembali aktivitas yang paralel. Nah, berikut adalah contoh dari activity diagram. Oke, cukup sampai di situ aja. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, ya silakan. Oh, yang ini. Nah, jadi pengertian activity diagram adalah ini ya, merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut.
Nah, activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Nah, berikut ini adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, lalu membantu memahami proses secara keseluruhan, lalu dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case, dan menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nanti kalau kurang jelas, akan dibagikan PPT-nya di grup ya. Oke, ada lagi? Mau bertanya Bang, Ya. perbedaan antara activity diagram sama use case diagram itu apa ya Bang? Nah, jadi kalau use case itu dia lebih berguna untuk menggambarkan apa saja yang bisa sistem itu lakukan. Yang kemarin kita sudah pelajari itu misalnya ada dua aktor. Nah, yang pertama itu ada si tugas perpustakaan, apa saja yang bisa dilakukan oleh si petugas itu ke sistemnya. Lalu selanjutnya ada eh, pengunjung. Nah, pengunjung itu juga bisa apa saja yang bisa dilakukannya di sistem. Nah, kalau activity itu dia lebih ke bagaimana use case itu prosesnya itu terjadi di use case itu nanti. Misalnya tadi manajemen, misalnya tadi si petugas perpustakaan itu bisa melakukan manajemen. Nah, jadi ada prosesnya, pasti nggak langsung si petugas itu bisa langsung manajemen. Dia ada prosesnya nanti misalnya dimulai dari activity login, lalu mengarah kemana selanjutnya ke manajemen atau kemana gitu. Nah, jadi kalau activity itu dia merincikan alur kerja dari sistem kita. Jadi bukan sekedar dari apa yang sistem itu bisa lakukan, tapi bagaimana proses dari apa yang dilakukan sistem itu kurang lebih. Oh, jadi kalau use case diagram itu Bang lebih ke menggambarkan suatu sistem yang kita buat ya Bang. Ya, Sedangkan kalau activity itu opsi tadi menampilkan proses secara rinci ya Bang. nah ya lebih rincinya. Oke Bang, makasih Bang. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita langsung aja ke sesi praktik yang akan dibimbing oleh Mbak Gina. Kepada Mbak Gina, saya persilakan. Ini udah kelihatan belum? Mungkin bisa dibuka aplikasinya. Jadi kita bakal buat activity diagram. Jadi bagian diagram bisa dipilih activity diagram, terus pilih yang new activity diagram.
Nah, udah dari tampilan ini, jadi di sini Mbak mau buat activity diagram dari use case yang ini. Kelihatan nggak use case-nya? Nah, jadi ini kan use case sistem pembayaran uang kas kelas. Jadi di dalam use case ini itu ada manajemen mengelola data anggota kelas, ada manajemen mengelola data pembayaran, terus ada manajemen pembayaran uang kas. Nah, di sini kita bakal ngebuat kita bakal membuat activity diagram dari salah satu manajemen. Misalkan kita nggak buat activity diagram dari manajemen yang ada di bendahara. Misalkan kita buat manajemen mengelola data pembayaran. Jadi langsung aja. Jadi yang pertama itu kita buat ininya dulu, swimlane-nya dulu. Tekan yang swimlane, terus kita buat lagi sampingnya. Nah, di use case tadi kan bendahara, misalkan mengolah data pembayaran, itu kan ada yang dilibatkan itu kan bendahara dan sistem. Jadi di situ kita bikin bendahara dan juga kita bikin sistem. Nah, untuk activity diagram itu diawali ke initial node. Jadi wajib diawali dengan initial node. Jadi initial node itu kita taruh di bagian bendahara. Nah, sesuai use case yang tadi, bendahara untuk untuk mengelola atau untuk manajemen itu tuh bendahara tuh harus login terlebih dahulu ke sistem. Jadi kita bikin aktivitas bendahara yang pertama itu login. Dan untuk menghubungkannya, itu kita pakai control flow atau object flow. Jadi kita hubungkan dari initial tadi ke login. Nah, selanjutnya, bendahara kan nggak login. Nah, jadi dari sistemnya itu bakal menampilkan halaman login. Jadi di bagian sistem, itu kita taruh aktivitasnya menampilkan halaman login. Nah, setelah sistem menampilkan halaman login, itu bendahara itu dapat memasukkan username dan password. Jadi kita bikin lagi aktivitasnya itu masukkan username dan password. Dan jangan lupa dihubungkan ke control flow atau object flow-nya tadi. Nah, setelah bendahara memasukkan username dan password, jadi itu sistem itu bakal mengautentifikasi username dan password yang telah dimasukkan tadi. Jadi di bagian sistem itu kita bikin autentifikasi.
Nah, setelah diautentifikasi, jadi kan bendahara tadi udah masukkan username dan password. Nah, sistem tuh bakal autentifikasi. Kalau misalkan passwordnya benar, itu bakal lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau salah, itu bakal kembali lagi. Nah, jadi kan itu bakal ada yang namanya dua kondisi. Jadi itu kita pakai decision. Nah, jadi kita pakai decision not, kita taruh di siko. Terus kita tulis yang tahap selanjutnya. Kalau misalkan benar, itu kan bakal menampilkan halaman menu utama. Jadi kita tulis menampilkan menu utama. Nah, ini kalau misalkan autentifikasinya benar, atau bisa mungkin kita tulis keterangannya yes. Itunya bakal menampilkan menu utama. Tapi kalau misalkan passwordnya salah, itu bakal balik ke awal lagi, yaitu untuk masukkan username dan password. Jadi kita bikin ngarah ke yang awal lagi. Terus kita tulis keterangan Nah, misalkan udah dimasukkan username dan password, terus passwordnya benar, terus sistem itu bakal menampilkan menu utama. Nah, di situ sistem bendahara itu dapat memilih di menu utama tuh bendahara itu dapat memilih menu kelola data pembayaran. Jadi bendahara bisa memilih menu kelola data pembayaran. Nah, di menu data kelola pembayaran tadi, mungkin bisa kita tengok use case-nya, itu ada yang namanya verifikasi pembayaran dan input status pembayaran. Nah, jadi ini ada dua aliran. Jadi kalau misalkan satu aliran itu dibagi menjadi beberapa aliran aktivitas, itu kita pakai fork node. Nah, fork node tuh mungkin bisa lihat yang di bagian siko itu adalah fork node. Jadi itu membagi jadi beberapa aliran. Jadi bisa kita taruh di siko fork node. Dan kita pakai yang control flow atau object flow tadi. Nah, sesuai use case itu kan ada verifikasi dan input. Jadi di menu data kelola pembayaran tuh ada verifikasi dan input. Jadi itu bisa kita tulis dulu. Yang pertama verifikasi. Terus ada input. Ada verifikasi, ada input. Nah, terus kita hubungkan lagi dengan object flow tadi. Nah, setelah ini kan namanya dibagi menjadi beberapa aliran atau fork node. Nah, terus kita gabungkan yang dua aliran tadi itu menjadi satu. Jadi setelah dipecah ikut kita gabungkan menjadi satu dengan join node. Nah, bisa dilihat di situ ada join node, terus kita taruh di bawahnya. Nah, jadi aliran yang terbagi tadi itu kita satukan lagi. Nah, jadi setelah bendahara memilih menu kelola
kelola pembayaran, terus di situ bendahara bisa verifikasi, terus bisa input juga. Nanti itu sesuai dengan use case tadi, sistem itu bakal menyimpan data tersebut ke dalam database. Jadi kita taruh aktivitas di bagian sistem dengan keterangan menyimpan ke database. Nah, setelah sistem menyimpan data tadi ke database, itu bendahara dapat logout dari sistem informasi. Jadi bisa kita buat oh ya, sebelumnya kita hubungkan dulu yang tadi. Selanjutnya bendahara bisa logout. Tulis logout. Logout, dan yang terakhir itu di activity diagram. Untuk menutup activity diagram itu kita pakai activity final. Jadi di akhir kita taruh activity final dan dihubungkan dengan objek flow tadi. Nah, jadi ini merupakan dari activity diagram dari use case sistem pembayaran uang kas kelas di bagian manajemen mengelola data pembayaran. Jadi nanti ini kan use case-nya. Jadi ada manajemen mengelola data anggota kelas, ada pembayaran uang kas. Jadi itu masing-masing itu tuh bisa dibikin activity diagramnya. Dan yang Mbak contohkan tadi itu tuh dari activity diagram dari yang mengelola data pembayaran. Jadi misalkan kalau kalian mau, ini kan dari yang bendahara. Nah, kalau misalkan mau buat activity diagram dari yang anggota kelas untuk pembayaran uang kas, itu bisa dilihat kalau di tadi kan swimlane-nya cuma bendahara sama sistem. Sedangkan kalau yang di anggota kelas, kenapa bisa ada bendahara? Karena di bagian memasukkan bukti pembayaran uang kas, terus terlibat bendahara yang harus memverifikasi pembayaran. Jadi ibaratnya swimlane itu tuh yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas. Jadi untuk karena di sini ada memverifikasi pembayaran dan yang bertanggung jawab bendahara, jadi di bagian activity diagram ini ada anggota kelas, ada sistem, ada bendahara juga. Mungkin ada yang bingung atau ada yang tanyakan? Mungkin Mbak jelasin ulang lagi. Jadi yang ini yang fork node itu tuh kalau misalkan dari satu aliran atau aktivitas itu dibagi menjadi dua, itu bisa menggunakan fork node yang di bagian sini. Nah, terus yang join node, setelah kita mecah tadi untuk menggabungkannya itu bisa menggunakan join node. Dan untuk activity diagram itu harus diawali dengan initial node dan harus diakhiri dengan activity final. Mungkin itu penjelasan dari Mbak terkait pembuatan activity diagram di aplikasi Asta. Mungkin kalau udah ada yang ditanyakan atau ada yang ditanyakan. Untuk yang activity diagram yang udah Mbak buat tadi itu ada di PPT. Jadi bakal di-share.
Mungkin karena tidak ditanya kan langsung lanjut aja ke absen oleh Bang Diki. Farhani Ilham Hidayatullah. Muhammad Irfan. Hadir Bang. Raihan M. Rizky. Raihan M. Rizky. Jihan Faiza. Hadir Bang. Arman Vinson. Oh, yang kemarin. Fajar Aditya Suwandi. Wira Arya Biktra. Arya Biktra Dieva. Tidak ada ya. Muhammad Maksum Al-Jabar Ibnu. Oke. Irfan Lutfi. Hadir Bang. Anissa Zahra. Hadir Bang. Dwifi Fariza. Hadir Bang.